Profil Daerah Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang secara administrasi berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113 derajat 8 menit sampai dengan 113 derajat 39 menit bujur timur dan 6 derajat 5 menit sampai dengan 7 derajat 13 menit lintang selatan. Dan Kabupaten Sampang terletak kurang lebih 85 km dari Surabaya. Bila ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 1,5 jam, dan bila melewati jembatan Suramadu yang merupakan jembatan spektakuler yang ada di Indonesia, bisa ditempuh dalam kurun waktu 1 jam. Batas-batas wilayah Kabupaten Sampang: sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Selat Madura, sebelah barat Kabupaten Bangkalan, dan di sebelah timur Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah 1.233,30 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 8.077.772 jiwa dan kepadatan penduduk 711 jiwa per kilometer persegi. Secara administratif Kabupaten Sampang terbagi menjadi 14 kecamatan, terdiri atas 6 kelurahan dan 180 desa. Bupati Sampang Bapak Nur Cahya pada saat ini telah menyusun beberapa program dan kebijakan strategis dengan visi pembangunan daerah Sampang Bersatu untuk kesejahteraan umat. Dan tentunya dengan misi yang ingin diraih, yang pertama, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kedua, memacu pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Tiga, menjamin aksesibilitas dan mutu pelayanan masyarakat. Empat, membangun harmoni sosial untuk menciptakan masyarakat yang rukun, aman, dan damai. 5. Meningkatkan pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas. Strategi pencapaian target pembangunan yang dilaksanakan secara komprehensif untuk mencapai hasil yang optimal meliputi: yang pertama, pemerintah Kabupaten Sampang menjadikan pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan. Berbagai tahapan perencanaan dan penajaman program telah dilakukan dalam rangka mensinergikan program kegiatan lintas sektor. Perekonomian Kabupaten Sampang pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 5,34%. Sektor pertanian menempati urutan pertama dalam hal kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sampang, yaitu sebesar 43,22%. Hal ini cukup potensial untuk dikembangkan, terutama komoditas padi dan jagung, karena terdapat di semua wilayah kecamatan.
sehingga Kabupaten Sampang dapat diandalkan sebagai pemasok untuk skala lokal maupun regional. Tanaman padi. Perkembangan areal tanaman padi di Kabupaten Sampang tahun 2010 tercatat 35.719 hektar dengan tingkat produktivitas 5,99 ton per hektar. Maka Kabupaten Sampang mampu memproduksi gabah kering giling sebanyak 2.013.826 ton. Produk yang signifikan ini sebagai dampak dari perkembangan pengguna bibit unggul berbagai varietas yang dikenal oleh para petani. Tanaman jagung. Luas panen tanaman jagung tercatat 75.655 hektar dengan tingkat produktivitas 1,74 ton per hektar dan hasil produksinya sebesar 129.015 hektar. Tanaman jagung merupakan potensi yang siap digarap dengan areal tanaman yang cukup luas dan produktivitasnya menjadi tantangan tersendiri untuk Kabupaten Sampang. Dan Kabupaten Sampang dikenal dengan jagung Genjah Madura dengan umur panen kurang dari 90 hari serta mempunyai rasa gurih dengan produktivitasnya rata-rata 1 sampai dengan 2 ton per hektar. Semangka. Meskipun baru dibudidayakan sekitar tahun 2000-an, semangka hasil panen Kabupaten Sampang mendapat perhatian khusus dari para pencinta buah segar di tingkat Jawa Timur. Jenis semangka yang dikembangkan ada semangka non biji berupa semangka kuning hibrida dan non kuning berupa super quality. Untuk semangka biji berupa varietas sunflower dan new dragon. Luas tanaman sekitar 40 hektar dengan sentra produksi di pusat di Kecamatan Banyuates. Sedangkan pemasaran buah semangka ini meliputi Kalimantan Selatan, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, dan Surabaya, tentunya juga selain pasar lokal di Madura sendiri. Tanaman tebu. Pengembangan tanaman tebu di Kabupaten Sampang dituntut tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial yang merupakan indikator untuk pengelolaan sumber daya perkebunan dan kehutanan yang lestari. Jenis komoditi yang cukup potensial dan merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Sampang antara lain tembakau dan tanaman tebu. Untuk tanaman tebu ini, pada saat ini sudah ada kesepakatan bersama antara Bupati Sampang dengan PT PN 10. Tanaman tembakau. Luas lahan tembakau 2.927 hektar dengan tingkat produktivitas 269,79 kg per hektar, sehingga hasil produksinya mencapai 389,40 ton. Dan kecamatan penghasil komoditi tembakau terdapat di 11 kecamatan
dengan produksi terbesar di Kecamatan Sokobana dengan luas lahan 1.500 lahan dan menghasilkan 2,60 ton tembakau per tahun. Perluasan kesempatan kerja dengan cara penumbuhan industri baru, diregulasi dan dibirokratisasi di berbagai bidang investasi, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Peluang pengembangan sektor industri di Kabupaten Sampang cukup terbuka lebar. Kegiatan industri di Kabupaten Sampang sebagian besar industri kecil formal dan non-formal. Sentra Industri Genteng. Sentra Industri Genteng berlokasi di Kecamatan Karangpenang, Robatal, dan Omben. Pengembangan industri Genteng sangat menjanjikan untuk dikembangkan mengingat ketersediaan bahan baku tanah liat atau tanah lempung yang sangat melimpah, yaitu 33 juta meter kubik, serta tersedianya SDM yang rajin, terampil dari kaum pria dan wanitanya, tentunya di Kecamatan penghasil Genteng. Pemasaran industri Genteng sangat mudah dan lancar. Pemasaran menjangkau luar Madura seperti Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan. Hal ini dikarenakan kualitasnya yang sangat baik dan dapat bersaing dengan produk Genteng lain. Untuk strategi pembangunan yang ketiga, yaitu membangun sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian, antara lain pembangunan pelabuhan nasional, jalan lingkar selatan, terminal, jembatan Srepang, dan perbaikan sarana perekonomian lain seperti perbaikan pasar tradisional dan pembangunan pasar produk unggul. Strategi pembangunan yang keempat untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberdayakan ekonomi petani, yakni membangun aset atau aset building, yaitu dengan merancang, mengoptimalkan, dan memberi nilai tambah aset yang telah dimiliki petani. Bentuk konkretnya atau pertanian integratif dan produk pertanian diarahkan pada pembukaan agroindustri, sebab masalah pertanian tidak hanya berputar pada peningkatan produksi persatuan luas, tapi harus melangkah ke depan, yakni pasca panen, termasuk pengolahan hasil, distribusi, dan pemasaran. Strategi pembangunan kelima yang ingin dicapai, harapan lain dalam peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang adalah dari sektor migas, di mana saat ini telah diadakan beberapa eksplorasi sumber-sumber minyak bumi dan gas alam, yang tentunya hal ini diharapkan akan membawa dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sampang. Dan untuk strategi pembangunan yang ingin dicapai, khususnya pada nomor 6, yaitu kecenderungan karakteristik pendidikan, khususnya di Kabupaten Sampang masih terikat pendidikan di pondok pesantren dan madrasah. Keadaan tersebut sampai sekarang memiliki daya tarik yang sangat tinggi. Karena itu perlu disisipkannya kurikulum pendidikan berbasis dunia usaha di pesantren
dan pembukaan sekolah kejuruan dengan program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusan pondok pesantren mempunyai kesempatan lebih terhadap dunia kerja yang tersedia. Di sisi lain, perbaikan mutu pendidikan dan pemberantasan buta huruf melalui pendidikan keaksaraan fungsional, program pendidikan gratis bagi masyarakat, beasiswa bagi masyarakat miskin, dan menuntaskan wajar Dikdas 9 tahun, serta perluasan rintisan wajar Dikmen 12 tahun. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM adalah membangun SMK bertaraf internasional, dan ini diharapkan dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja baik di Madura, dalam negeri maupun luar negeri. Studi kelayakan dan master plan pembangunan politeknik di Kabupaten Sampang, pemberian beasiswa kepada calon dosen sebanyak 17 orang di ITS Surabaya. Strategi pembangunan yang ketujuh, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta program-program kesehatan bagi masyarakat miskin, bantuan vitamin dan energi protein, PMT Posyandu, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan guna meningkatkan mutu pelayanan serta promosi kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, serta pembangunan rumah singgah bagi masyarakat miskin yang berobat di Surabaya. Selanjutnya, strategi pembangunan yang ke-8, melaksanakan dan mensinergikan program-program pengentasan kemiskinan regional maupun nasional yang mencakup pemberdayaan SDM, lingkungan, dan usaha. Misalnya, bantuan langsung tunai, beras murah untuk keluarga miskin, PNPM mandiri, jalin kesra dan sejenisnya, peningkatan infrastruktur, serta bantuan modal untuk koperasi dan UKM. Pada bulan Juli 2011, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, Kabupaten Sampang mendapatkan penghargaan Otonomi Award yang dilaksanakan oleh JPIP, Jawa Pos Institut Pro Otonomi, yang termasuk kategori daerah dengan terobosan inovatif di bidang ekonomi. Pada tahun 2010, dibentuk lagi satu BUMD, PT Bank Perkreditan Rakyat Bakti Arta Sejahtera Sampang, yang diresmikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 7 Juli 2010 dengan visi menjadikan BPR yang sehat dan pemersatu ekonomi yang mensejahterakan umat. PT BPR Bakti Arta Sejahtera Sampang sebagai salah satu BUMD yang tumbuh dengan pesat. Sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sampang cukup menjanjikan. Hal ini terlihat dari objek wisata yang dimiliki banyak dengan sarana prasarana yang lengkap, dan objek wisata tersebut adalah wisata alam, wisata budaya, dan wisata purbakala, wisata Pantai Camplong. Kawasan wisata alam ini terletak di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, dengan jarak kurang lebih 9 km dari pusat kota. Untuk mencapai kawasan ini sangat mudah.
karena dilalui jalur arteri lintas kota Pulau Madura seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Tentunya dengan kondisi jalan yang sangat baik. Beberapa atraksi wisata yang dapat dijumpai adalah wisata semalam di Pantai Campur, berupa pertunjukan seni dan hiburan rakyat, kerapan sapi pantai, serta wisata budaya rokat tasik atau upacara petik laut yang dilaksanakan 1 tahun sekali setiap bulan Maulid. Juga terdapat sapi sono dan pertunjukan lain di hari-hari tertentu. Wisata Hutan Keranepa. Objek wisata ini berada di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates. Wisata Hutan Keranepa ini dapat ditempuh dari pusat kota ke arah utara Kecamatan Ketapang sejauh kurang lebih 50 km. Para wisatawan akan melihat keindahan alam dan pantai lepas yang membiru, serta melihat keliaran dari satwa kera yang berada di hutan Keranepa. Atraksi sapi sono. Atraksi ini erat kaitannya dengan kerapan sapi, karena sebelum kerapan sapi dimulai, maka pasangan sapi sono akan diarak ke tengah lapangan dengan pakaian warna-warni dan diiring musik saronin sebagai alat musik tradisional Madura. Situs Rato Ebu merupakan objek wisata purbakala yang terletak di Kelurahan Polagen, Kecamatan Sampang, berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota ke arah selatan. Situs Rato Ebu merupakan objek wisata berupa makam para priai masa kerajaan pada zaman dahulu, dan diantaranya makam dari Raja Sampang yaitu Raden Praseni. Dan saat ini situs Rato Ebu banyak dikunjungi para peziarah baik dari dalam maupun dari luar kota Madura.